Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan membahas materi perjuangan diplomasi Indonesia-Belanda. Pernahkah kita bertanya, apakah kemerdekaan Indonesia hanya diraih melalui perjuangan di medan perang? Faktanya, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan melalui meja perundingan dan jalur diplomasi. Melalui berbagai perundingan dengan Belanda, para tokoh bangsa berupaya mempertahankan kedaulatan Indonesia di hadapan dunia internasional. Lalu, bagaimana proses perjuangan diplomasi tersebut? Apa saja perundingan yang dilakukan? Dan bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Mari kita simak pembahasannya bersama. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke pembahasan materi, mari berkenalan terlebih dahulu. Kami merupakan kelompok 4 yang beranggotakan Alaya, Alivia, Jaisha, Kirana, Nayasha, dan Rista. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan materinya. Perundingan Linggarjati 10-15 November 1946. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan bantuan pasukan sekutu. Untuk menghindari perang yang berkepanjangan, Indonesia dan Belanda sepakat menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Perundingan dilaksanakan di Desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Tokoh-tokoh perjuangan Linggarjati. Perundingan dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin Sultan Sjarir, delegasi Belanda yang dipimpin Wim Schermerhorn, serta dipimpin oleh mediator dari Inggris Lord Killern. Hasil perundingan. Belanda mengakui secara de facto atau pengakuan berdasarkan kenyataan bahwa Republik Indonesia berkuasa atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS sebelum 1 Januari 1949. RIS akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, dampak. Perjanjian ini memberi pengakuan awal terhadap keberadaan Republik Indonesia. Namun, banyak pihak di Indonesia merasa hasilnya kurang menguntungkan karena wilayah Indonesia yang diakui masih terbatas. Belanda juga tidak sepenuhnya menjalankan isi perjanjian sehingga hubungan kedua negara kembali memanas. Perundingan Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Latar belakang perundingan Renville. Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I untuk merebut wilayah Indonesia. Tindakan tersebut mendapat kecaman dari dunia internasional sehingga PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk menjadi penengah. Perundingan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Berikut adalah tokoh-tokoh yang berperan penting dalam perundingan Renville, yaitu Amir Syarifuddin sebagai Ketua Delegasi Indonesia, serta R. Abdul Qadir Widjojoatmojo sebagai Ketua Delegasi Belanda, dan Frank Graham sebagai perwakilan Amerika Serikat dalam Komisi Tiga Negara atau KTN yang bertugas sebagai penengah. Hasil perundingan Renville. Yang pertama, Indonesia harus mengakui garis Van Mook sebagai batas wilayah. Yang kedua, pasukan TNI yang berada di daerah yang dikuasai Belanda harus ditarik ke wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai sebagian besar wilayah strategis di Pulau Jawa dan Sumatera yang berhasil direbut saat agresi militer Belanda I. Yang keempat,
wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit karena banyak daerah jatuh ke tangan Belanda. Dampak perjanjian Renville dianggap sangat merugikan Indonesia karena wilayah kekuasaan Republik semakin kecil. Kondisi ini juga menyebabkan situasi politik dan ekonomi Indonesia semakin sulit. Perundingan Roem-Royen 14 April sampai 7 Mei 1949. Latar belakang. Pada 19 Desember 1948, Belanda kembali menyerang Indonesia melalui agresi militer Belanda II. Yogyakarta sebagai ibu kota Republik berhasil diduduki dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap. Meskipun demikian, perjuangan rakyat terus berlanjut melalui perang gerilya. Tekanan dari PBB dan negara-negara lain akhirnya memaksa Belanda kembali berunding. Jalannya perundingan. Perundingan dilakukan di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Jan Herman van Rooijen. Tokoh-tokoh perjuangan Roem-Royen yaitu Muhammad Roem dan Herman van Rooijen. Hasil perundingan yang pertama, Indonesia bersedia menghentikan perang gerilya. Yang kedua, Belanda membebaskan para pemimpin Indonesia yang ditahan. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, kedua pihak sepakat mengadakan konferensi meja bundar untuk menyelesaikan masalah kedaulatan. Dampak perundingan ini menjadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia karena membuka jalan bagi pelaksanaan KMB. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Setelah perundingan Roem-Royen berhasil dilaksanakan, Indonesia dan Belanda sepakat mengadakan konferensi Meja Bundar di Den Haag. Belanda, tujuan utamanya adalah menyelesaikan konflik dan menentukan penyerahan kedaulatan Indonesia secara resmi. Tokoh-tokoh konferensi dihadiri oleh delegasi Republik Indonesia, delegasi Belanda, delegasi BFO Bijenkorps for Federal Overleg, dan dipantau oleh Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI). Ada pula hasil perundingan, Belanda mengakui dan menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan kedaulatan dilaksanakan pada 27 Desember 1949. Dibentuk Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya ada dampak. Konferensi Meja Bundar mengakhiri konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan secara resmi dari Belanda, meskipun persoalan Irian Barat baru selesai beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu upaya Belanda untuk melemahkan Indonesia, yaitu blokade ekonomi. Blokade ekonomi Belanda terjadi pada bulan November tahun 1945 sampai 1949. Blokade ekonomi adalah tindakan penghentian atau pembatasan arus perdagangan, pasokan barang, jasa, serta transaksi keuangan terhadap suatu negara secara paksa untuk menekan secara politik atau militer. Tujuan dari blokade ekonomi ini yaitu yang pertama, melemahkan perekonomian Indonesia agar pemerintah Indonesia kesulitan menjalankan negara. Yang kedua, mencegah Indonesia melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga, membantu Belanda menguasai kembali Indonesia dengan membuat keadaan ekonomi Indonesia semakin terdesak. Dampak bagi Indonesia, yang pertama, Indonesia kesulitan mendapat barang kebutuhan. Yang kedua, ekspor Indonesia terhambat. Yang ketiga, perekonomian dan keuangan negara semakin sulit. Yang keempat, pemerintah Indonesia kemudian berusaha mencari cara lain untuk melakukan perdagangan.
Berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah perjuangan diplomasi dan perjuangan menghadapi blokade ekonomi merupakan bagian penting dalam upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Melalui diplomasi, Indonesia berusaha mendapatkan pengakuan dan mempertahankan kedaulatan secara damai. Sedangkan melalui perjuangan menghadapi blokade ekonomi, Indonesia berusaha mempertahankan perekonomian dari tekanan Belanda. Kedua perjuangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 mengenai perjuangan diplomasi Indonesia-Belanda. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, tetapi juga melalui jalur diplomasi yang berperan penting dalam memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.